Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Halo teman-teman warga Semaitan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desa Bimayu, selaku tim KKN Dusun Semaitan, Desa Terasan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai digital marketing sebagai media informasi pemasaran online. Oke, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum yang namanya digital marketing itu apa? Oke, di sini saya ingin menjelaskan digital marketing itu adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuan dari pemasaran ini yakni untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer secara efisien, personal, dan relevan. Pemasaran digital ini menggunakan teknik serta pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi. Kenapa sih menggunakan digital marketing? Yang pertama, digital marketing itu bisa digunakan untuk semua jenis bisnis. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dengan efektif. Yang ketiga, mampu menjangkau target konsumen spesifik. Yang keempat, bisa digunakan dengan kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, dapat membantu membangun brand bisnis kita. Ada berbagai macam strategi digital marketing. Yang pertama itu Google Businessku, WhatsApp Business, website, copywriting, CAO, CAM, social media marketing, dan marketing tools. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi dari digital marketing. Yang pertama itu ada Google Businessku. Google Businessku merupakan layanan yang menampilkan profil bisnis secara instan di halaman pencairan. Fitur untuk pemilih bisnis yang berguna untuk mempermudah calon konsumen untuk mengetahui informasi lengkap bisnisnya. Data yang dapat muncul berupa nama bisnis, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, alamat email perusahaan, jam operasional, website perusahaan, foto kantor, hingga review pelanggan. Nah, untuk mendaftarkan bisnis Anda ke Google Businessku itu bisa diakses melalui link tersebut ya teman-teman. Untuk contoh dari Google Businessku itu dapat dilihat sebagai berikut. Itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan Google Businessku. Itu berupa yang bisa kita jumpai di map ya teman-teman. Jadi di dalam map itu nanti ada review, kapan buka, terus ada rating juga dari pelanggan. Oke, next. Yang selanjutnya ada memanfaatkan WhatsApp Business. Mungkin teman-teman sudah tidak jarang lagi ya untuk menjumpai dari penggunaan WhatsApp Business. WhatsApp Business merupakan aplikasi yang didesain khusus untuk para pemilik bisnis yang bisa diunduh secara gratis. Selain itu, WhatsApp Business ini juga memiliki fitur-fitur yang akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan sehingga kita dapat membalas pesan secara otomatis, sortir pesan, dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat. Untuk penggunaan WhatsApp Business, baiknya menggunakan nomor ponsel khusus bisnis sehingga memudahkan proses dalam verifikasi. Oke, selanjutnya ada fitur pada WhatsApp Business, di mana WhatsApp Business ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu ada Quick Replies, di mana dalam WhatsApp Business itu setiap ada pelanggan yang melakukan chat terhadap kita akan terjawab secara otomatis sesuai template yang udah kita sesuaikan. Lalu ada Labels, di mana setiap ada pelanggan yang udah melakukan chat kepada kita, nanti kita dapat melabeli sebagai penanda untuk memudahkan komunikasi kita terhadap konsumen. Yang ketiga, WhatsApp Business juga familiar ya teman-teman, jadi tidak beda jauh sama WhatsApp pertama. Hingga penampilannya pun sudah terasa umum untuk para konsumen, seperti itu. Oke, selanjutnya ada social media marketing, di mana social media marketing merupakan pemanfaatan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Upaya social marketing sering digunakan bersama dengan upaya digital marketing lainnya, contohnya penggunaan blog, email, dan lainnya. Pemilihan platform yang tepat sesuai bisnis kita merupakan salah satu kunci kesuksesan strategi pemasaran. Dari social media marketing, salah satunya penggunaan Facebook, di mana Facebook ini memiliki fitur marketplace, di mana dalam marketplace ini kita bisa menjual beberapa hal dari produk kita. Facebook marketing bisa menjadi upaya sosial media marketing yang wajib untuk bisnis kita saat ini. Lalu ada pemanfaatan Instagram. Mungkin teman-teman sudah tidak jarang lagi ya tentang penggunaan Instagram. Kita bisa memposting tentang produk-produk kita.
Lalu ada pemanfaatan Twitter, lalu ada pemanfaatan situs jual beli online atau e-commerce. Kita juga bisa tahu ya, ada beberapa jenis e-commerce. Salah satunya ada Blibli, Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokped, atau yang lainnya. Oke, selanjutnya ada marketing tools yang dapat digunakan. Ini ada beberapa jenis marketing tools yang dapat memudahkan kita untuk penggunaan sosial media marketing. Yang pertama itu Trello, di mana Trello ini berfungsi untuk mencatat dan mengelola to-do list dengan mudah, lalu bagikan dengan sesama rekan kerja. Lalu ada Canva, di mana Canva ini digunakan untuk membuat desain grafis untuk kebutuhan marketing dan branding secara mudah. Lalu ada Unsplash, di mana kita mendapatkan stok foto untuk konten-konten visual di sosmed, website, maupun iklan. Lalu ada Hootsuite, di mana itu digunakan untuk mengelola beberapa akun sosmed sekaligus bersama tim. Social Mention digunakan untuk mengetahui apa yang netizen bicarakan tentang bisnis kita atau topik yang lainnya. Lalu ada Social Buzz, di mana kita dapat mencari influencer yang tepat untuk diajak kerjasama untuk mempromosikan brand kita. Lalu ada MailChimp, di mana berfungsi untuk membuat berbagai campaigns, kirimkan ke pelanggan dan lihat performanya. Lalu ada HubSpot CRM, digunakan untuk mengelola dan memantau kontak dengan calon klien secara mudah dan detail. Lalu ada SurveyMonkey, di mana digunakan untuk membuat survei tampak lebih menarik sekaligus memberi grafik otomatis dari data yang didapat. Terus ada Google Ads, di mana kita dapat membuat iklan dalam berbagai bentuk, bisa berupa teks, gambar, atau video, dan dalam jangkauan manapun. Terus Samrush, di mana Samrush ini digunakan untuk menyusun strategi marketing berdasarkan data performa dari website sendiri dan kompetitor. Lalu ada Obsersages, di mana ini digunakan untuk mencari kata kunci utama, ide konten dari kompetitor, serta kata kunci yang dipakai kompetitor di websitenya. Lalu ada Buzemo, digunakan untuk mencari konten paling populer, tapi paling banyak dibicarakan, dan influencer paling berpengaruh di jagat online. Selanjutnya ada Yoast SEO, dapat digunakan untuk insight bagaimana performa on page SEO bekerja dalam halaman website. Lalu ada Google Analytics, di mana kita mendapatkan info soal traffic, penilaian performa, dan gambaran pengunjung website. Selanjutnya ada Zest, di mana kita bisa mengupgrade pengetahuan seputar digital marketing dengan konten berkualitas tinggi yang tersaji langsung di hadapan. Selanjutnya ada IFTTT, digunakan untuk menambahkan fungsi otomasi antar dua aplikasi atau layanan sekaligus. Kesimpulan, dalam pemilihan media yang tepat untuk mempromosikan produk atau jasa merupakan faktor penentu keberhasilan pemasaran kita. Penguasaan teknologi informasi sebisa mungkin dikuasai oleh kita. Salah satunya meminta bantuan keluarga atau kerabat yang bisa menggunakannya. Tingkat keberhasilan secara digital, salah satu penentu utamanya adalah konten atau isi dari promosi barang kita, yang bisa berupa gambar, teks, tampilan, atau kata-kata promosi. Selanjutnya ada kutipan dari Bob Sadino, di mana banyak orang tanya bisnis apa yang bagus, jawabannya adalah bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Saya bisnis cari rugi, ketika rugi saya semangat, dan jika untung bertambah rasa syukur saya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.